Shalom teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema dipanggil untuk melayani di dalam nas Alkitab Matius 20 ayat 20 sampai 28. Sebelum kita masuk, teman-teman tahu perbedaan pekerjaan dengan pelayanan. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaannya teman-teman, yaitu yang pertama, bila kita melakukannya untuk mendapatkan nafkah, itu adalah pekerjaan. Bila kita melakukannya karena untuk Tuhan, itu adalah pelayanan teman-teman. Nah, bila yang kita pikirkan hanya kesuksesan, itu adalah pekerjaan teman-teman. Bila yang kita pikirkan hanya kesetiaan, itu adalah pelayanan. Bila kita berhenti, tidak ada yang berterima kasih, itu adalah pekerjaan teman-teman. Bila kita terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu adalah pelayanan. Nah, bila kita terus keluar karena ada yang mengkritik, itu adalah pekerjaan. Dan bila kita terus bekerja sekalipun kita dikritik habis-habisan, itu adalah pelayanan teman-teman. Nah, gereja yang biasa-biasa saja hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja, tetapi gereja yang luar biasa akan dipenuhi oleh orang-orang yang melayani dia teman-teman. Nah, gereja yang bagaimanakah yang kita harapkan? Tentu teman-teman, gereja yang kita harapkan adalah gereja yang luar biasa, yang dipenuhi oleh orang-orang yang melayani dengan ketulusan hati teman-teman. Nah, dari Matius 20 ayat 20 sampai 28, hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melayani adalah yang pertama, yaitu panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, mulia, dan kudus teman-teman. Di dalam ayat 26 kita akan baca, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu." Nah, seperti itu teman-teman. Perlu kita sadari teman-teman bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Karena sementara Tuhan yang mempunyai ladang pelayanan adalah kudus teman-teman. Nah, kalau kita bisa dipanggil untuk melayani, itu adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kehidupan kita teman-teman. Nah, dan panggilan melayani ini adalah panggilan melayani Kristus yang adalah Raja Mulia teman-teman, yaitu kita baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada sebuah ilustrasi, yaitu seorang pendeta pusing karena banyak jemaatnya yang tidak bersedia melayani. Lalu pada hari Minggu ia membuat sedikit perbedaan teman-teman di dalam ibadahnya. Ketika jam ibadah dimulai, tidak ada pelayan yang naik ke podium sampai selesai ibadah. Yang ada hanyalah pendeta ini sendiri teman-teman, yang menyampaikan khotbah dan doa berkat. Nah, jemaat ini heran dengan ibadah ini. Lalu jemaat bertanya kepada pendeta, "Kenapa tidak ada pelayanan hari ini?" Nah, pendeta ini menjawab, "Karena tidak ada yang bersedia melayani teman-teman." Jadi kita tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita sebagai pelayan atau kita yang sudah dianugerahkan Tuhan, kita harus mempunyai tujuan, harus ingin punya hati melayani. Karena di dalam gereja tanpa seseorang pelayanan itu tidak akan hidup teman-teman. Nah, mengapa kita harus melayani? Di sini saya akan membuat 3 alasan, yaitu yang pertama, melayani adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang kita telah terima, yaitu dengan melayani. Itu berarti membayar hutang kita kepada Tuhan teman-teman. Nah, jadi melayani ini adalah cara kita untuk membayar hutang kita kepada Tuhan karena Ia telah memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi kita harus memiliki respon yang baik dan benar agar kita ini hidup dengan melayani Dia dengan tulus. Yang kedua, respon ketaatan kita kepada pada perintah Tuhan. Nah, orang lain tahu kita taat kepada Tuhan teman-teman. Nah, yaitu kita taatnya yaitu dengan melayani. Nah, yang alasan ketiga, sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan, melayani barulah kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia.
Nah, jadi seperti itulah 3 alasan mengapa kita harus melayani, teman-teman. Di poin yang ketiga, bagaimana kita harus melayani. Di sini saya membuat ada 3 macam orang dalam merespon pelayanan, teman-teman. Yaitu macam yang pertama seperti bola biliar, teman-teman. Bola biliar ini harus selalu didorong-dorong dulu, teman-teman. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Jika ada seseorang yang merespon dengan cara seperti ini, dia harus didorong-dorong dulu baru mau melayani, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu seperti perahu layar, yaitu selalu di bawah angin. Ini adalah ciri pelayan yang tidak punya berpendirian, teman-teman. Nah, kita tidak boleh mempunyai ciri pelayanan yang seperti ini tuh, karena ciri pelayanan seperti ini, teman-teman, tidak disukai oleh Tuhan, teman-teman. Mengapa? Karena ketika kita melayani, kita hanya memandang sesuatu yang bisa kita dapatkan atau yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yaitu dikenal oleh banyak jemaat, teman-teman. Itu tidak disukai oleh Tuhan, teman-teman. Nah, yang ketiga ini yaitu seperti jam gedung, teman-teman. Nah, yang ketiga ini harus menjadi cita-cita kita sebagai pelayan, teman-teman, karena mempunyai alasan yaitu selalu konsisten seperti jarum jam yang terus berputar bagaimanapun keadaannya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana kita melayani yaitu harus bertanggung jawab, teman-teman, seperti jarum jam ini. Nah, jadi jarum jam ini terus berputar karena dia bertanggung jawab, teman-teman. Nah, jarum jam ini juga mempunyai sifat yang rendah hati, sekalipun jam ini berada di tempat yang tinggi. Ia berputar dengan setia dan rendah hati, teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita pelajari, teman-teman, walaupun kita sudah dikenal banyak orang, tetapi kita harus tetap setia dan tetap mempunyai sifat yang rendah hati, teman-teman. Nah, jarum jam ini juga mempunyai penuh rasa syukur karena jam gedung menjadi patokan buat orang-orang lain, teman-teman. Nah, juga kita harus memiliki penuh sukacita. Walaupun diterpa panas, dingin, hujan, debu, dan sebagainya, jam gedung ini tetap berputar dan berdentang tanda ia hidup. Nah, seperti itu juga kehidupan kita, teman-teman, dalam melayani. Walaupun kita lagi mengalami masalah atau mengalami penderitaan di dalam pekerjaan atau perkuliahan, atau juga kita mengalami sesuatu yang down, yang membuat kita down, tetapi kita harus tetap hidup dalam penuh sukacita, teman-teman, karena itu adalah tanda kita hidup di dalam Tuhan. Nah, dalam melayani Tuhan, jangan pernah memiliki ambisi yang ingin dihormati, ingin dihargai atau ingin dikenal, teman-teman, karena itu adalah ciri-ciri yang tidak Tuhan sukai, teman-teman, karena itu adalah orang-orang yang ingin mengambil kemuliaan Allah sendiri, teman-teman. Jadi kita tidak boleh mempunyai ciri yang seperti ini, teman-teman, tetapi kita harus mempunyai ciri yaitu karakter seorang hamba yang penuh dengan rendah hati, tekun, setia, dan taat, teman-teman. Nah, kita semua ini membutuhkan terang Tuhan untuk menyinari hati yang gelap, teman-teman, supaya kita kembali lagi pada jalur yang benar, yaitu dengan menjadi hambanya yang dipanggil untuk melayani Dia. Nah, hidup bagi Dia dan hidup untuk melayani Dia, teman-teman. Jadi kita perlu tegaskan lagi, hidup bagi Dia, teman-teman, dan hidup untuk melayani Dia. Nah, pada saatnya ketika kita hidup dengan tulus, dengan rendah hati, dengan setia, kita akan mendapat promosi dari Tuhan, teman-teman. Nah, karena promosi itu sendiri tidak boleh kita cari, teman-teman, tetapi promosi itu akan datang sendiri kepada kita, yaitu Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Nah, jadi sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, ini adalah ayat di dalam Mazmur 75 ayat 7. Nah, jangan sekali-sekali kita mengharapkan upah dari manusia, teman-teman. Mengapa? Karena itu tidak memenuhi syarat kita melayani Tuhan, teman-teman. Nah, karena upah dari manusia adalah hanya bersifat sementara, teman-teman. Tetapi
upah yang daripada Tuhan itu bersifat kekal teman-teman. Jadi kita harus berharap terus-menerus hanya kepada Tuhan teman-teman, jangan kepada manusia. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya teman-teman. Nah, jadi manusia seringkali melihat hasil teman-teman, tetapi Tuhan ini lebih menghargai suatu proses yang kita lakukan di dalam pelayanan kita teman-teman, di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbuat baik, atau bagaimana kita melakukan proses yang begitu sulit. Jadi Tuhan ini lebih menghargai suatu proses teman-teman. Nah, juga manusia lebih memperhatikan penampilan jasmania. Nah, namun Tuhan ini melihat hati kita teman-teman, atau motivasi saat kita melakukan segala sesuatu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Sekian firman yang saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.